Selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kita boleh berkumpul bersama lagi dalam teduh pagi, dan kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Sebelum kita memulainya, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang segar, dan kami ingin memulai hari ini dengan bersama-sama dengan Tuhan, dan menyanyikan lagu, mengangkat puji-pujian bagi Engkau, berdoa, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong kami agar kami boleh berjumpa dengan Engkau melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman sekalian, kita akan mengangkat sebuah pujian. Pujian ini akan mengantar kita juga untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini, Mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Kasih-Mu Tuhan di hati kami, mengasihi, tiada pamrih. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kita kembali berkumpul dan kita ingin bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah mengampuni seperti Allah mengampuni, dan kita akan membaca dari Injil Matius.
Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Dan ini adalah perumpamaan tentang pengampunan. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak sekalian, kita adalah manusia, dan tidak ada satupun manusia yang tidak bisa disakiti. Tapi di sisi lain juga tidak ada satupun manusia yang sempurna dalam sikapnya, sehingga saking sempurnanya dia tidak bisa menyakiti orang lain. Nah teman-teman, jadi sebenarnya kita ini sebagai manusia adalah manusia yang seharusnya menyadari bahwa kita akan menyakiti dan kita juga harus siap untuk disakiti. Nah pertanyaannya begini, kalau sudah mengalami hal seperti itu, bagaimana seharusnya sikap kita? Nah secara teori mungkin kita tahu bahwa kita tidak boleh membalas, kita harus memaafkan. Namun sekali lagi, kita ini manusia. Bahkan Rasul Petrus pun juga mengalaminya. Itu sebabnya dia bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Wah, itu dia sudah bangga ya. Lalu Yesus langsung menjawab, "Sampai 70 kali 7 kali." Nah maknanya apa? Ia menjelaskan dalam perumpamaan. Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang raja yang mengadakan perhitungan utang pada hamba-hambanya. 10.000 talenta. Ada satu yang berutang 10.000 talenta. Wah, itu jumlah yang sangat besar ya teman-teman sekalian. Dan hamba itu memohon ampun, memohon waktu, sabar dulu, nanti akan kulunaskan. Lalu rajanya tergerak oleh belas kasihan, lalu utangnya dihapus. Namun ketika dia baru keluar, dia ketemu kawannya yang lain yang berhutang hanya 100 dinar, dia tidak melakukan yang sama. Dia tidak memaafkan kawannya itu, bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Teman-teman, lalu orang lain pun yang melihat itu merasa, wah ini tidak benar ini. Lalu ia melaporkan kejadian ini kepada tuannya itu. Yang tadi membebaskan dia dari hutang, langsung panggil, sini kembali. Lalu tuan itu marah, menghukum hamba itu. Diserahkannya kepada algojo. Nah perumpamaan ini menyatakan bahwa Allah pun akan melakukan hal yang sama jika kita tidak mempunyai kasih yang sama kepada sesama kita.
Teman-teman sekalian, gambaran hutang hamba itu sebesar 10.000 talenta itu sangat besar. Itu sama seperti dengan dosa kita yang sangat banyak, tidak terhitung banyaknya, tidak mampu kita untuk melunaskannya dan membayarkannya. Dan manusia itu punya kesalahan kepada Allah, dan manusia juga punya kesalahan kepada sesama manusia. Tetapi kesalahan kita kepada Tuhan itu jauh lebih banyak daripada kesalahan kita kepada sesama kita. Apalagi kesalahan kita kepada Allah itu jauh lebih banyak daripada kesalahan sesama kita kepada kita. Jika kita telah mengalami pengampunan dari Allah kepada kita, dan kita tidak mau mengampuni sesama kita, maka ada yang salah dengan kita. Jangan-jangan kita belum merasakan pengampunan itu. Di ayat terakhir 35 dikatakan, kamu masing-masing tidak mengampuni. Jika kamu masing-masing tidak mengampuni, maka Bapa di sorga akan melakukan hal yang sama. Saudara, kita tahu bahwa harta, hidup kita, apapun yang kita miliki tidak akan bisa membayar 10.000 talenta. Apapun yang kita lakukan, perbuatan baik kita tidak akan mampu melunaskan hutang dosa kita. Namun Allah dalam belas kasihannya dan anugerahnya mengirimkan anaknya, Tuhan Yesus Kristus, untuk mendamaikan kita dengan Allah, membayar hutang itu 10.000 talenta, membayar hutang dosa kita kepada Allah supaya kita didamaikan melalui karya Yesus Kristus. Dan Allah berkenan mengampuni kita. Dan oleh sebab itu kita juga harus mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita dengan segenap hati, bukan karena terpaksa, sesuai lagu yang tadi kita nyanyikan. Inilah cara orang Kristen, teman-teman sekalian. Orang Kristen tidak diajarkan untuk melupakan kesalahan orang, tetapi orang Kristen diajarkan untuk mengampuni. Melupakan tidak sama dengan mengampuni. Ini hal yang berbeda. Mengampuni adalah mengingat, tetapi dengan cara yang baru. Mengingat Tuhan dan kasih-Nya kepada kita. Mengingat keadaan diri kita juga yang penuh dosa, tetapi Tuhan ampuni. Mengingat bahwa teman-teman kita yang bersalah kepada kita pun juga membutuhkan pengampunan yang sama, supaya ia bisa merasakan kasih Kristus, kasih Bapa yang mengampuni. Teman-teman, kalau kita sudah mengalami pengampunan dari Bapa, maka mengampuni itu bukan soal mampu atau tidak mampu, tetapi soal mau atau tidak mau. Kita harus mengingat karya Kristus di dalam kehidupan kita, supaya kita juga mampu mengampuni saudara-saudara kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memampukan kami untuk merasakan akan kasih Tuhan, merasakan pengampunan yang Kau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mohon kepada-Mu ya Tuhan. Kami mohon ampun atas segala kesalahan kami, karena kami seringkali tidak mampu melepaskan pengampunan, melepaskan kasih itu kepada sesama kami. Dan kami juga memohon Engkau memampukan kami agar kami boleh mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Mampukan setiap kami untuk boleh melakukan apa yang telah Kristus lakukan bagi kami terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kegiatan pembelajaran kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.